Halo teman-teman Jawpos, kembali lagi di podcast Banyak Tanya. Kalau kamu pikir terkait kripto ini hanya berbahasa terkait cuan saja, berarti kamu salah. Karena kenapa? Saat ini di Indonesia sudah ada Indonesia Crypto Exchange atau ACX seperti itu. Dan tentunya kita di hari ini akan membahas hal itu lebih dalam dan nantinya kemana hal ini dibawa untuk terutama generasi digital kita. Dan tentunya di sini sudah ada salah satu orang luar biasa sebenarnya dan sangat inspiring saya dan beliau salah satu atau mungkin masih mentor saya sebenarnya. Ya, teman-teman banyak tanya. Beliau salah satu guru besar di bidang kebijakan ekonomi moneter dan dapat dikatakan secara puluhan tahun sudah melalang buana di bidang akademisi profesional ini sampai menjadi rektor di salah satu fakultas atau salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Perbanas Institute. Yaitu di sini, yaitu Prof. Hermanto Siregar. Thank you for being us with her today, Terima Prof. kasih Mas Farel. Introduction-nya yang baik sekali. Oke, Prof. Kalau kita coba langsung sebenarnya, Prof, ya, berbicara terkait crypto exchange ini. Sebenarnya banyak pertanyaan saya sebenarnya, Prof. Terutama sebelum mulai podcast di hari ini banyak yang menanyakan di WhatsApp saya seperti itu ataupun di sosial media kita, begitu, Prof. Dan tentunya kita pengen melihat perspektif Prof sendiri. Tentunya secara lebih luas, Prof, terkait ICX ini, terutama terkait ekonomi Indonesia, Prof, seperti itu. Monggo silakan, Prof. Ya, jadi dengan keberadaan CX ini itu merupakan satu sinyal yang bagus bagi masyarakat bahwa perdagangan kripto itu sudah diwadahi lebih jelas gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, kripto itu sendiri memang merupakan tren ya di mana-mana seperti itu bermunculan, dimanfaatkan juga baik generasi muda maupun generasi tua, tapi memang yang paling antusias tentu adalah dari Gen Z ya dan juga saat ini ke arah Gen Alpha gitu ya. Tapi pada hakikatnya kita harus melihat kripto itu sebagai salah satu ya, bukan satu-satunya produk untuk investasi gitu ya. Esensinya adalah seperti itu. Yang namanya investasi pasti ada risiko ya. Nah, ada risiko investasi apapun. Cuman ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah. Nah, kripto ini memang high risk high return. Iya, betul, Prof. Kalau Betul sekali. pas menguntungkan tinggi ya kan, tapi pas ambles ya habis gitu ya. Habis. Jadi sifatnya seperti itu. Itu hal pertama yang harus disadari oleh kita semua, terutama anak muda yang masih istilahnya pada apa ya, ini FOMO aja Iya, gitu FOMO ya, betul sekali, FOMO gitu Prof. ya. Jadi pahami dulu Mm-mm. itu gitu. Jadi jangan sampai kita mempunyai kelebihan dana Mm-mm. 100% ditaruh di situ, terus pas kejadian hilang gitu kan. Nah, jadi harus paham dia risikonya tinggi. Kalau mau berinvestasi, maka bentuklah portofolio investasinya. Portofolio investasi itu Mm-mm. artinya kombinasi daripada Oke. investasi. Ya, jadi kalau orang-orang tua bilang kalau naruh telur itu jangan semuanya dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh rusak semua, hancur Iya. semua telurnya. Tapi di sini ada sedikit telur, ada apa sumber protein yang lain atau keranjangnya ada beberapa. Baik, Prof. Oke. Terima kasih banyak terkait hal itu. Tapi sebenarnya, Prof, kalau saya pribadi, kebetulan saya Gen Z, Prof. Gitu. Kalau melihat kripto ini kan bisa bisa dapat katakan instan ya, Prof ya. Dan kita tidak terlalu suka sebenarnya, Prof, hal-hal yang sedikit lama seperti mungkin yang seperti Prof sampaikan kombinasi tadi. Dan sebelum ini kita sedang membicarakan terkait reksadana dan sebagainya, Prof, seperti itu. Tapi mungkin saya sedikit lebih dalam lagi, Prof. Prof pengguna kripto atau tidak? Saya termasuk yang tidak menggunakan kripto. Saya paham, Mm-mm. tetapi saya tidak menggunakan kripto.
Ini bukan masalah ini adalah Hmm, namanya preferensi terhadap risiko ya. oke, baik. Jadi ada orang yang berani terhadap Hmm, risiko, risk taker ya, dia akan melakukan katakanlah sebagian besar daripada surplus yang dia peroleh ya hmm, untuk yang high risk tadi kan high return. Tapi ada juga yang seperti saya yang sebetulnya mungkin risk averse ya, oke. takut terhadap risiko. Jadi preferensi saya terhadap pilihan-pilihan investasi itu lebih banyak kepada yang medium ke low lah, Medium ke low. ya medium ke low. Yang seperti apa itu, Prof? Ya Medium ke low. misalnya katakanlah kita punya pasar uang ya, Hmm. pasar uang itu paling rendah ya kan risikonya Oh, ya. risikonya baik, Prof. Tetapi ada juga yang menengah ya seperti reksadana. Ada saham saya Hmm. ada juga. Tetapi ya kripto itu jauh lebih tinggi risikonya daripada saham. Yang kedua, kripto itu tidak ada underlying asetnya, Hmm. tidak ada underlying Oke. asetnya. Ya, jadi dia adalah produk teknologi ya. Jadi dengan teknologi. Kemudian kalau yang saya sebutkan tadi itu saham, ya, kemudian reksadana, deposito, ya seperti pasar uang itu semua ada underlying asetnya atau emas ya sebagian dari kita sekarang senang sekali kan dengan emas itu karena harganya lagi bagus gitu ya. Hmm. Jadi demikian ininya, demikian Oh, baik, kondisi. Prof. Baik. Tapi, Prof, sebenarnya kalau saya coba cek lagi, Prof, ya, dari Hmm. habit para Gen Z ini, dan Hmm. juga memang podcast ini diturunkan sebenarnya Prof, untuk para Gen Z, Gazi. begitu, Prof, ya. Dan menurut Prof pribadi, sebenarnya ini terlalu sederhana sebenarnya. Cara yang bagus untuk kita pribadi, Prof, ya, terutama untuk Prof dari bidang akademisi, selaku Hmm. guru besar juga, untuk menyikapi para Gen Z ini agar tidak FOMO, Hmm. dan cara untuk menyampaikan ke mereka bahwa memang kripto ini masih sedikit berisiko begitu, Prof, ya. Dan terutama bagaimana terkait ya Indonesia Crypto Exchange ini, Prof, ke depannya seperti itu. Gitu, Ya. Prof. Ya, jadi yang pertama Mm, harus disadari ya adalah yang tadi saya sampaikan, pilihan-pilihan investasi itu semua ada risikonya. Ya, kalau kita melihat, oh kripto ini luar biasa ini, kalau sekali untung bisa katakanlah sekian puluh atau sekian ratus persen gitu ya, maka kita harus lihat juga arah sebaliknya. Ya, everything goes up must go down. Ya, Ya, betul, Prof, everything ya. goes down sometimes will go up Maaf. kan gitu ya. Jadi kalau kita hanya lihat up-nya aja, wah ini menarik banget gitu. Punya uang misalnya ada katakan ada surplus 30 juta, 30 juta ditaruh semua di situ, terus down, nah nggak punya apa-apa gitu. Ya, jadi itu nomor satu. Mm, Ya, bukan nggak boleh kripto, boleh, boleh kripto. Ya, tidak ada masalah dengan itu mm, karena kalau kita pintar menyiasati, ya kan, kita bisa melihat kemungkinan akan naik, ya katakanlah kita invest di situ, mm. kemudian ada saatnya kita akan gain, kita lepas, apakah seluruhnya, apakah sebagian, kita invest lagi di tempat yang lebih Mm. aman, itu namanya diversifikasi. Diversifikasi, Prof, ya. Diversifikasi. Ya, jadi yang tadi Oke. meletakkan telur di beberapa keranjang itu Mm-mm. diversifikasi. Kalau nanti kriptonya anjlok Ada karena pengamannya karena semua. hasil ya Oke. dari hasil tadi kan kita udah dapat sekian, sebagian dari hasilnya ini kita nikmati, Mm. beli motor baru misalnya atau apa ya, sebagian lagi adalah diinvestasikan lagi. Tapi di luar kripto juga perlu ada investasinya. Misalnya saham, misalnya sekalian bantu pemerintah ori gitu ya. Ori itu surat utang pemerintah Mm-mm. ya kan, atau macam-macam pilihan SBN itu kan. Jadi itu juga bagus. Yang paling aman bahkan ada yang seperti tadi hanya reksadana Ya, gitu ya. reksadana, Nah, Prof. itu sesungguhnya yang harus dilakukan seperti itu. Kebetulan saya ada mahasiswa Mm. S3 baru selesai disertasinya Ya, ya. Prof. Jadi pada waktu itu kita mau lihat kira-kira yang optimal investasi itu bagaimana. Yang dikonsider itu produk investasinya adalah kripto, ya. Mm. Kemudian sejenis kripto lah gitu ya. Kemudian emas, ya. Oke. Kemudian saham, kemudian obligasi, ya. Surat utang pemerintah tadi itu Baik, Prof. obligasi itu. Nah ternyata yang optimal
menurut penelitian ini itu nggak lebih dari 10%, harus di bawah 10% untuk kriptonya. Kenapa Prof di bawah 10%? Kenapa nggak langsung up ke 12, 15, 80% atau apa 20%, gitu ya. 100% gitu? Jadi optimasi itu Hmm. artinya bagaimana kita untuk mencapai return Iya, tertentu ya, tertentu. risikonya itu paling kecil Iya. satu, atau kita dengan risiko tertentu mendapatkan pendapatan yang paling tinggi. Hmm. Nah, itu yang dioptimasi namanya, dicari formulanya. Kalau sekian persen hasil risikonya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Kalau kriptonya sekian, ini bagaimana risikonya, bagaimana pendapatan. Ternyata yang optimal itu dia di bawah 10%. Kalau kita komposisi investasi kita dalam 4 hal tadi. Ya, tapi makanya kalau kita misalnya ada Gen Z ya dia 100% daripada 10% untuk kripto, ya tadi itu kalau pas untung besar, kalau enggak ya anjlok. Jadi yang paling optimal katakanlah di sini 10%, di sini berapa persen, di sini berapa persen, di sini berapa persen. Nah, ini memang semua akan tergantung pada preferensi terhadap risiko. Nah, si investor itu atau katakanlah kita ya yang mau invest ini secara umum ada 3 kelompok. Satu adalah risk taker, dia berani terhadap risiko. Tapi seberani-beraninya jangan 100% itu salah satu daripada produk investasi itu, bahaya. Nah, kemudian yang kedua namanya di ujung satunya lagi risk averse, takut risiko. Saking takutnya risiko, uangnya semua ditaruh di bank aja. Ya nggak bagus juga, bunga atau imbal hasilnya nggak tinggi juga kan, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah namanya risk neutral. Ya, kadang-kadang dia berani, kadang dia agak takut. Neutral di antara keduanya. Nah, jadi kebanyakan masyarakat ini memang risk averse. Iya, makanya Prof, betul sekali. Sebaliknya kebanyakan Gen Z ini adalah risk taker. Tapi risk takernya belum tentu karena rasionalitas. Bisa jadi karena FOMO tadi, bisa jadi karena ditambah lagi ketidaktahuan. Nah, yang bahaya itu. Makanya podcast ini juga bagus. Jadi ada literasi kepada anak muda gitu. Oh, baik Prof. Tapi kembali lagi saya sedikit tertarik nih Prof terkait salah satu mahasiswa yang ngambil S3 ya Prof ya, di Perbanas betul Prof ya, yang membahas hal itu. Ya, yang bahas tadi di IPB. Di IPB begitu Prof. Tapi kalau lihat Prof ya, ada tidak Prof kaitan dengan IQ orang Indonesia Prof untuk menerima terutama terkait hal FOMO seperti itu, atau mungkin menyikapi bagaimana kebijakan ekonomi yang ada begitu Prof, ataupun terkait ya tadi seperti kripto itu ada kaitannya Prof atau seperti apa begitu? Ya, tentu saja minimal IQ harus terpenuhi ya supaya bisa paham lah, karena kripto itu sendiri kan tadi saya katakan adalah teknologi ya, teknologi. Jadi pemahaman minimal adalah terhadap teknologinya gitu. Kemudian kalau IQ secara general ya mungkin kalau IQ-nya di atas 80 aja udah cukup lah gitu ya. 80 sudah cukup Prof itu. Kebetulan Prof, bentar, saya sedikit potong Prof. Jujur Prof ya, kebetulan saya agak sedikit mendalami psikologi Prof sebenarnya. Di salah satu univ juga Prof. Begitu, mungkin Prof pasti kenal Prof univ itu. Yaitu di Paramadina Prof. Gitu. Saya ngambil di psikologi. Dan bicara terkait IQ Prof, rata-rata memang orang Indonesia itu di bawah 75. Begitu Prof dia. Terutama terkait kita coba tes ini A, B, C, D, E, F, G begitu Prof ya. Hasilnya tetap di bawah 75. Begitu. Dan ini berkaitan Prof, bagaimana mereka mengambil suatu kesimpulan hal. Begitu Prof dia. Terutama ketika menyikapi hal ini, langsung aja diserap. Begitu Prof. Tanpa ada bebo. Tidak ada Prof. Tidak ada penelitian, tidak ada hal yang menjurus, tidak ada Prof sama sekali. Begitu. Tapi Bapak dikatakan Prof, orang yang bisa menyikapi itu berarti secara bagus begitu Prof yang menggunakan kripto ini, IQ-nya di atas itu kah? Atau memang sudah pas di 80 seperti Prof bilang tadi? Jadi yang saya maksud 80 itu minimal dia sudah mempunyai rasionalitas lah gitu. Karena it's all about rationality ya. Decision making itu kan akan bagus kalau dia rasional gitu. Ada di ekonomi dinamakan juga bounded rasional. Jadi rasionalitasnya itu tergantung pada informasi-informasi yang dia dapatkan. Bisa saja seseorang itu IQ-nya 130, tinggi ya IQ-nya.
Tapi informasi yang didapatkan nihil mengenai Mm-mm. kripto ini. Jadi dia sama sekali misalnya dia jadi nggak mau, padahal ini adalah peluang gitu. Iya betul. Nah, kalau saya kebetulan saya tahu kripto ini, tapi saya punya tadi kombinasi portofolio yang menurut saya bagi saya itu optimal, sehingga saya membentuk itu sebagai sumber passive income saya dan it works gitu ya. Nah, tanpa kripto Oh, juga. coba kripto. Sebentar, Prof. Itu boleh dibocorkan tidak, Prof, buat Ya, anak muda gitu, Prof, iya, terkait itu tadi, iya. hal-hal itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin tidak langsung comparable ya, Mm-mm. karena saya sudah istilahnya sudah berusia lanjut lah gitu ya, Mm-mm. sudah mengakumulasi kapital gitu ya. Mm-mm. Tapi di tahap-tahap awal saya kira katakanlah yang biasa-biasa saja ya, seperti saham ya, reksadana gitu ya. Itu kalau didalami, artinya ditekuni terus ya, itu adalah sumber investasi yang bagus. Nah, tapi sifatnya dinamis. Jadi portofolio itu yang paling cepat tentu bukan yang katakanlah kita bangun apartemen atau punya rumah, itu pasti lama dan tadi ya tidak liquid ya, kurang liquid. Tetapi kalau kita cerita produk-produk investasi finansial seperti saham ya, reksadana, obligasi segala macam, itu kan liquid ya, Betul, ya. Prof. Betul Dan sekali. cepat juga hasilnya. Oke. Cepat juga hasilnya. Jadi kalau kita Mm-mm. punya dana, ya kita sisihkan ke sana. Mm-mm. Nanti ada keuntungan, ya kan? Mm-mm. Akumulasi Mm-mm. lagi. Nah, sekarang kripto adalah trendy. Oke, nggak apa-apa. Bagi yang mau main kripto Mm-mm. ya, dia sisihkan. Mungkin 20% aja lah atau 30%. Tapi tadi harus tahu kapan Mm-mm. dia ini berhenti ya, maksudnya tidak terus melulu di sana ya. Harus tahu dia kapan dia harus mengoptimasi, mendiversifikasi ke berbagai Mm-mm. investasi yang lain. Nah, kalau anak saya bilang gini, rasanya makin ke depan ini makin sulit deh untuk punya rumah ya, dia bilang gitu. Iya betul Ya sekali, kan, Prof. karena harganya makin tinggi dan Mm-mm. sebagainya. Saya bilang, waktu saya seumur kamu juga berpikir begitu. Oh, Walaupun kalau oke. sekarang lebih ini ya, Lebih 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 ya lebih berat lebih sebenarnya, Prof, ya. berat ya. Karena apa? Mm. Ekspektasi anak sekarang dengan melihat banyak kemajuan, dia rumahnya adalah rumah yang kelas bagaimana kan gitu. Pada waktu 40 tahun yang lalu, Mm-mm. waktu saya habis lulus gitu ya, itu kan paling ya rumahnya kan yang dipikirkan tuh rumah BTN gitu ya, Iya, betul, KPR Prof, KPR maksudnya maksudnya ya, begitu, Prof. gitu. Jadi tapi itu juga rasanya nggak mungkin rasanya saya Mm-mm. ini. Tapi disiasati dengan cara yang tadi. Ya, ini nasihat untuk Mm-mm. generasi muda ya. Kalau Anda punya income, katakanlah Rp100 ya, 100% Mm. Rp100, jangan 100-100 ini kita habiskan. Apalagi ditambah lagi utang yang melebihi kapasitas kita. Belum apa-apa udah beli motor yang mahal gitu Iya ya, betul, Prof. cicilannya udah bagaimana gitu. Tetapi upayakanlah paling tidak Mm-mm. sepertiganya, bahkan kalau bisa Seperti 40% adalah tabungan. oh baik, Prof. Tabungan itu, Mas Ferel, tidak harus di dalam bentuk saving account tadi, Mm-mm. tabungan di rekening bank ya, tetapi diversifikasikan. Ada di situ yang kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, di bank itu, tapi sisanya itu tadi ya ada di produk-produk finansial. Oh Nah, baik. kalau nanti pengen bermain kripto juga, karena memang ini juga adalah peluang ya, bukan kita nafikan itu. Mm-mm. Di antara dana ini pakailah Mm-mm. sebagian untuk situ, jangan semuanya gitu. Jadi ada alokasi-alokasinya gitu. Oh baik, Prof. Iya betul sekali memang, Prof, ya. Ya memang ada perbedaan ketika melihat ekonomi di masa Prof dan saya begitu, Prof, ya. Dan bagaimana memang situasi saat itu, apalagi memang di situasi saat ini, bagi saya pribadi, Prof, ya, melihat itu sebagai Gen Z, sulitnya nyata, begitu, Prof. Dan kita mencoba mencari instrumen yang mungkin saya bisa mempercepat hal itu, Prof, itu adalah kripto tadi. Dan Iya, berhubungan sama trading tadi, Prof, seperti itu, Prof. Tapi, menurut Prof ya, em, untuk generasi kita ini, Prof, untuk memperbaiki ekonominya, begitu, Prof, ya. Langkah paling pasti itu, Prof, itu apa di awal, begitu, Prof, dia. Apakah memang tadi harus memang ya mengambil instrumen itu kah? Atau mungkin saja uang yang kita dapatkan, pendapatan yang kita dapatkan tadi diarahkan
buat kebutuhan pribadi kita. Mungkin dari sisi otak begitu Prof, ataupun sisi kesehatan begitu Prof. Di langkah awal begitu Prof dia. Jadi nomor satu ya, first thing first, harus punya pekerjaan. Oke. Ya. Kalau tidak ada gimana dapatnya Prof ya? Gitu. Even katakanlah orang tua kita berkemampuan, Hmm. kita bisa hidup dengan orang tua kita tetap harus punya pekerjaan. Nah, karena tidak bisa bergantung selamanya dengan orang tua. Jadi this is a necessary condition. Oke. Ya, syarat keharusan. Ya, harus punya pekerjaan. Nomor dua, ya, kalau bisa mengatur waktu dengan baik, ya, dan ini sudah menjadi tren juga saya lihat, ya, dan banyak bagusnya, ya, ada kerja sampingan. Sampingan. Kerja sampingan, ya, entah itu bisnis jual apa atau bikin apa gitu ya, atau tadi ya, yang ketiga juga sekaligus dengan yang kedua ini, dia juga harus punya investasi tadi. Oke, baik. Nah, kan kita tidak mungkin punya investasi kalau nggak ada uangnya kan. Iya, betul Prof. Nah, dari mana uangnya? Dari pekerjaan kita tadi itu. Ya, jadi dari situ kita juga harus punya strategi keuangan. Jadi kita mendapatkan income tadi ya, at least saya bilang 30%. Kalau bisa lebih. Kalau uangnya banyak sih gampang ya. Gampang. Kadang-kadang kalau membaginya itu pasti gampang. pembaginya Prof, gampang. Gampang sekali. Sulitnya itu kan kadang-kadang kan tadi ya, kita pas-pasan UMR gitu UMR kan. terus sifat kita tuh ada hedon-hedonnya. Nah, ada Nah, hedon-hedonnya. itu sedikit itu pasti ya faktor lingkungan Prof ya. Nah, Ada hal itu, tapi ya hedon itu maksudnya kita menikmati itu. Kalau sekali sebulan atau sekali 2 bulan nggak apa-apa. Sekali sebulan kita itu semacam eating reward out, Prof, ya untuk reward. Kalau kita udah burn out, udah Iya. udah stres apa, nggak apa-apa kan, mau makan di luar atau apa entertainment gitu ya, biasa itu manusiawi. Tetapi jangan gara-gara itu tadi hal penting yang saya bilang, marginal propensity to save kita, kecenderungan kita untuk men-saving itu, menabung itu jadi nggak ada. Gitu Prof. Ya, jadi kalau misalnya uangnya 5 juta, kita siasatilah bagaimana Oke. 4 juta aja maksimum 4 juta untuk belanja. spend. Iya, untuk Oke Prof. spend. 1 juta. Maksimum. Oke, maksimum. Ya, 1 juta harus tabungan. Karena 5 juta kan masih pas-pasan lah katakan ya. Iya, betul sekali sih Prof. Jadi 1 juta kan ini 20% ya, udah lumayan ya. Nah, dari 4 juta ini, inilah kita atur ya untuk makan, untuk kos segala macam gitu ya. Nah, kalau kita punya extra income, bisa jadi karena bonus, bisa jadi karena kerja sampingan tadi. Misalnya yang jago bahasa Inggris membantu translation gitu kan, ya, editing apa segala lah gitu ya. Itu dicari. Saya pun waktu saya masih kuliah S2 di luar ya, saya ngajar tutorial, saya ajar les lah bahasa kita. Mahasiswa yang uangnya banyak nggak ngerti dengan apa namanya, dengan mata kuliah tertentu, matematik, statistik, kita kasih les gitu ya. Dari situ kan dapat tambahan income. Nah, tambahan income ini menjadi tabungan. Jadi lama-lama dari 20% nanti jadi 25% tabungannya. Jadi 30% tabungannya. Tabungan ini itu tadi, kalau ini kita bikin hanya tabungan di saving account, di bank aja gitu ya, cuma 1%, 2% itu kan. Tetapi kalau kita aneka ragamkan tadi ya, ada kita buat ke saham ya, sedikit dulu nggak apa-apa. Sedikit itu lama-lama kalau kita maintain itu jadi banyak ya. Kalau orang keuangan dia hitung itu compounding dia. Tapi jangan bolak-balik diambil gitu. Dibiarkan berkembang. Nah, nanti seiring dengan perkembangan itu pendapatan kita naik. Ada yang kita dapat dari investasi itu. Akhirnya pengeluaran kita pun bisa kita adjust ke atas. Oke, baik. Nah, nanti kalau income-nya sebutlah misalnya udah, contohnya ya udah 30 juta, ya udah lebih gampang mengatur tabungan ini. Jangan-jangan 50% sudah bisa ditabung, karena dengan 15 juta dibandingkan dengan 4 juta tadi kan udah sangat leluasa gitu. Jadi itu strateginya. Jadi mula-mula memang kecil-kecil ya, lama-lama baru dia bisa meroket lah istilahnya. Baik Prof. Oke Prof, itu salah satu insight yang bagus banget Prof buat para Gen Z ini Prof sebenarnya. Tapi
kita coba kembali lagi Prof ke hal yang mungkin lebih dasar tadi Prof, Iya. seperti itu. Jadi kan dari kita coba dari Gen Z, Mm-mm. terus kita coba lempar lagi ke arah crypto trading sampai ke bagian Indonesia Crypto Exchange ini Prof. Iya. Seperti itu. Ya pasti penggunanya para Gen Z Prof. Mm-mm. Jarang pasti saya lihat itu melihat millennials atau Gen X atau boomers yang menggunakan hal itu. Saya umur saya. Begitu Pak. Prof melihat hal itu kan pasti melihat di awal kripto itu, itu apa sih? Itu gak kelihatan uangnya gitu loh. Tidak ada legalnya, itu tidak diurus pemerintah seperti itu. Itu berarti berkata security-nya itu sangat-sangat low. Begitu Prof ya. Tapi beda dengan Gen Z tadi. Risk taker itu tinggi begitu Prof. Menurut Prof, kenapa pemerintah menciptakan SCX sini? Ya mungkin spellnya seperti itu Prof. SCX ini. Begitu Prof. Apa tujuannya sebenarnya? Atau hanya ingin menampung saja kah? Seperti itu? Atau hanya ya sudah kita buat aja ini ya agar nanti bisa kita coba mantau lebih dalam. Atau mungkin secara organisasi lebih dalam aja para pengguna-pengguna kripto Indonesia. Seperti itu. Terutama untuk para influencer. Influencer kan udah banyak sekali Prof ya. Begitu. Menurut Prof seperti apa? Jadi bahasa mudahnya hadirnya Indonesia Crypto Exchange ini itu adalah pemerintah hadir. Hadir untuk apa pemerintah hadir? Adalah untuk perlindungan sebetulnya, untuk perlindungan bagi para investor di kripto ini. Padanannya ibaratnya adalah kalau komoditas bursa komoditas, kalau saham adalah bursa saham. Sehingga menjadi sesuatu yang lebih terpantau, jelas ya, transparan gitu. Ya. Kalau dia tidak ada, akhirnya kan terjadi sesuatu, siapa take care kan gitu. Kalau ini ada di situ, semua bisa tahu sana, bisa lihat perkembangan secara publik gitu. Jadi keberadaannya itu sebetulnya merupakan apa ya, wadah bagi masyarakat ya, sehingga bisa berinvestasi di kripto menjadi lebih merasa lebih terjamin lah ya, walaupun misalnya risiko tetap tinggi ya kan, risiko tetap tinggi, sama mirip dengan yang tadi saya bilang antara saham misalnya dengan reksadana atau surat utang pemerintah, mana lebih tinggi risikonya? Saham kan. Betul Prof. Nah, antara saham dengan kripto mana lebih tinggi risikonya? Ya kripto gitu. Kemudian dengan adanya wadah tadi itu berarti kan pemerintah ikut mengawasi. Mengawasi. Kalau ada kira-kira ini nggak benar ini komoditi yang kripto yang ini ya jangan nih, atau dilarang atau apa, itu bisa dilakukan. Kalau nggak ada kan everything could happen gitu. Iya. Nah, kemudian sebetulnya kripto itu sendiri kan teknologi. Di situ ada blockchain. Jadi sebetulnya bagi yang paham, tadi makanya ada minimum IQ requirement tadi, itu supaya tadi, dia betul, tahu Prof. Betul bahwa dia bisa lihat itu dengan adanya blockchain itu kan semua tercatat di sana. Betul sekali. Nah, kalau dia mempelajari itu sebetulnya udah kelihatan lah pola-pola yang harus dia lakukan, yang tidak harus dilakukan. Betul sekali Prof. Karena Prof kalau kita melihat kripto Prof ya, itu kan semacam kas uang kita yang terpampang nyata gitu Prof. Iya, itu ibaratnya kita nggak bisa manipulasi gitu, itu nggak bisa kita ubah karena kan dia live begitu Prof ya, seperti itu. Ya itu tadi seperti Prof sampaikan, butuh kita tadi sampaikan berdua Prof ya, butuh IQ requirement yang pas untuk bisa melihat itu. Tapi memang banyak Prof yang beranggapan juga sebenarnya Prof itu halayak umum, terlepas itu mungkin influencer yang melihat ICX ini tuh negatif Prof, seperti itu. Jadi gini, salah satu sifat daripada kripto ini adalah decentralized. Decentralized itu artinya kalau produk-produk investasi itu kan di belakangnya ada bank gitu ya. Betul. Ada juga perusahaan sekuritas, kemudian ada kayak tadi bursa ya kan. Betul. Bursa kita kemarin sempat dihukum gitu kan. Bursa saham gitu. Iya kan? Ya. Sebagian investor tuh nggak suka ada yang seperti itu. Ya nggak stabil gitu. Dilihat itu sebagai suatu intervensi. Baik. Jadi kalau sekarang kan toh tanpa ada ICX itu sudah jalan. Sebab dia adalah produk teknologi kan gitu ya. Blockchain kita bisa lihat, blockchain nggak bisa dirubah kan? Nggak bisa dirubah gitu. Jadi untuk apa lagi ada itu?
Nah justru yang seperti saya katakan tadi, nggak semua orang paham mana yang kira-kira nanti anjlok, yang nggak mana yang kira-kira nggak bagus lah bahasa umumnya, atau bodong atau apa, mana yang nggak, itu kan nggak tahu. Nah, dengan adanya bursa, pemerintah hadir, dia bisa kasih tahu tuh, dia bisa awasi lah paling nggak gitu. Dibandingkan dengan kalau tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa paham semua itu mungkin tadi yang IQ-nya 100 ke atas, Betul, ya. Prof. Tetapi apa namanya, ada juga kan investor yang di bawah 100. Iya. Ya, dan ini nanti ya ke siapa dia ini ya itu hadirnya pemerintah itu begitu. Baik, Prof. Ya. Berarti dapat dikatakan pemerintah nggak lepas tangan, Prof, Nggak ya? lepas tangan, Gitu. justru bagus gitu, justru bagus adanya Iya, bursa kripto itu. bursa kripto itu, Prof. Tapi menurut Prof pribadi lagi, selaku pengamat ekonomi, Prof, kripto ini, begitu, Prof, adakah kaitannya dengan situasi geopolitik kita kah? Hmm. Seperti itu? Hmm. Ya, terlepas drama yang dilakukan Trump, begitu, Prof, ya? Ya. Ya, dia dengan Iran seperti itu, drama-drama itu. Sampai sekarang itu tetap masih ada drama itu, Prof. Ah. Dan kita memang merasakannya di bulan awal Maret itu. Atau sebelum-sebelum itu. Hmm. Begitu, Prof. Apakah memang ada berdampakkah buat kripto ini? Iya. Apakah berdampakkah dari segi habit kita kah, begitu, Prof, melihat Hmm. kripto ini? Hmm. Dan mungkin saja secara all, gitu dia, Prof, secara all, Hmm. saya pengen lihat ekonomi kita, Prof. Iya. Pasti kita ujungnya pasti bicara terkait money, uang ini. Gitu, Prof. Karena banyak sekali sektor, Prof, saat ini yang agak mati. Gitu, Prof. Menurut Prof sebagai pakar ekonomi dan juga guru besar di bidang ini, Prof, seperti apa? Iya. Gitu. Jadi yang pertama komoditi-komoditi atau katakanlah produk-produk investasi itu ada yang memang dia sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik ekonomi global itu. Ada. Contohnya kripto itulah, ya, kripto ya. Kemudian yang kedua komoditi. Misalnya minyak, ya kan, komoditi batu bara gitu ya, pokoknya yang energi lah. Pangan juga ya, komoditi pangan. Ya kita bicara komoditi yang ada bursanya kan, komoditi. Produk-produk yang saya sebut itu semua dia sensitif terhadap geopolitik itu. Semuanya, all Semua. produk? Ya all enggak, sektor? yang tadi Oke, itu. baik, Prof. Dan yang termasuk tertinggi sensitivitasnya itu adalah yang kripto. Jadi dia cepat naik, cepat turun. Kayak kemarin kan gitu kan. Nanti ada berita baik dikit dia naik gitu. Naik gitu. Nah, satu. Okay. Nah, ada lagi produk investasi itu atau produk finansial itu yang dia sedang-sedang aja. Kalau kira-kira misalnya katakanlah saham ya, saham. Kemudian katakanlah sahamnya saham perbankan. Iya. Underlying-nya kan berarti kan produk-produk perbankan. Ekonomi mungkin agak susah ya, misalnya lagi susah karena dampak Trump segala macam. Mungkin akhirnya bank juga menyesuaikan. Katakanlah target kreditnya, target profitnya, ya kan. Nah, sebagai akibat dari itu nanti sahamnya juga akan ikut turun kan gitu ya, akan ikut turun. Dia lebih bertahan sedikit ya, tidak sesensitif daripada komoditi maupun kripto tadi itu. Nah, nanti ada lagi produk finansial yang seperti katakanlah apa namanya? Reksadana segala macam. Reksadana itu sendiri sebetulnya dia sudah risikonya itu sudah diturunkan situ, udah agak dinetralkan. Oke, baik, Prof. Jadi saya baru tahu itu, Prof. Iya. Saya baru tahu itu. Ya, jadi katakanlah dia kan kombinasi reksadana itu. Jadi bukan satu, misalnya reksadananya reksadana campuran lah misalnya. Itu dia kombinasikan, ada saham, ada obligasi dan sebagainya. Itu lebih rendah lagi risikonya. Untuk yang lebih rendah risiko ini artinya apa? Dia lebih tidak sensitif dengan gejolak yang terjadi di luar itu. Oh, gitu. baik, Prof. Nah, jadi sesuatu yang kalau kondisinya seperti sekarang, ya, seperti istilahnya uncertainty is the only certainty. Kepastian itu justru adalah ketidakpastian, gitu ya. Itu yang paling bergejolak pasti adalah kripto komoditi lah pada umumnya, gitu.
Komoditi itu kalau kita mencermati bagus, tahu kita nanti kira-kira dia kapan naik, wah kita cuan itu, ya kan? Baik, Kita Prof. beli pada waktu masih rendah atau masih biasa, terus kita tahu prediksi nanti dia pas naik, di situ dilepaskan dapat capital gain yang tinggi gitu, ya kan? Tetapi juga sebaliknya bisa terjadi gitu. Ya, jadi eh, yang diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah kehati-hatian, ya, calculated risk lah katakan gitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ekonomi kita ya, ekonomi kita ini sebetulnya cukup tergantung dengan kondisi global ya. Tetapi Baik. ketergantungannya itu sebetulnya kalau kita lihat dari ekspor ya, dari ekspor itu ekspor kita cuma sekitar 25% dari GDP. Berarti lebih tinggi negara tetangga, Prof ya. Tetangga. Oke. Negara tetangga katakanlah kalau kita ambil misalnya Malaysia lah Malaysia, ya. Malaysia itu serumpun kita. serumpun sama kita, itu ekspor dia itu bisa 80% GDP. Wow. Jadi kalau terjadi Hmm, geopolitik turmoil seperti sekarang ini, ekspor kan terpengaruh. Berarti apa? GDP dia kan terpengaruh, growth dia betul. terpengaruh gitu. Nah, kita ada untungnya tidak Hmm, terlalu besar itu. Tetapi dari segi investasi, kita sebetulnya lumayan. Walaupun katakan investasi kita dari luar pun sebetulnya tidak tidak besar juga karena total investasi kita itu hanya seperti sekitar 28% dari GDP saja gitu. oke, Jadi baik. dalam konteks itu ya Hmm, globalisasi ya, ataupun kondisi geopolitik global itu sebetulnya tidak terlalu besar risikonya. Ada risikonya, tetapi masih bisa termaintain lah. Apabila, nah syaratnya apabila domestik ekonomi hmm. kita bagus. Oh, Tapi baik. kalau domestik ekonomi kita kacau, ya, itu berat kita. Kita sangat beruntung dengan the size of our economy ya, dengan 280 juta Ya, penduduk penduduk ya. Indonesia. Kita istilahnya berdagang di dalam negeri aja itu Hmm, sudah lumayan gitu. Jadi hmm, ini yang jangan sampai ada polisi error lah di dalam hmm. negeri ini ya, supaya katakanlah sesuatu yang bergejolak di luar itu tidak terlalu terasa jadinya. Tapi gara-gara kalau ada polisi error, walaupun sedikit di luar, kita jadi berat rasanya. Oke, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Untuk insight-nya di hari ini. Saya banyak mendapatkan banyak hal dari Prof tentunya. Dari sisi Prof melihat ekonomi ini, terutama untuk kripto ini seperti apa ke depannya. Dan terutama untuk ya wadah yang dibuat pemerintah Prof ya terkait Indonesia Crypto Exchange ini Prof seperti itu. Dan terutama insight Prof buat para anak Gen Z. Jangan terlalu selalu melakukan risk taker. Tapi terkadang harus diperhitungkan sampai di mana ini batasnya begitu Prof. Ya itu mungkin dapat dikatakan salah satu penutup juga Prof buat kita di podcast kita di hari ini Hmm. di Banyak Tanya. Hmm. Tentunya buat teman-teman sobat Jawa Pos seperti itu jangan lupa saksikan ini di podcast kita di channel kita Prof ya. Dan tentunya saya merasa ini akan jauh lebih baik kalau disimak sampai habis Prof. Seperti itu. Ya, setuju. Setuju Prof ya? Oke. Jadi mereka Supaya kita tidak sepotong-sepotong. betul sekali Prof. Jangan sepotong-potong. Jatuhnya kayak clipper jatuh seperti itu. Baik, gitu teman-teman semuanya. Itu dari kita di hari ini bersama Prof. Hermanto Siregar, salah satu akademisi luar biasa dan Terima rektor kasih. Perbanas Institute. Sampai ketemu lagi di Banyak Tanya.